Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan besar dalam lanskap politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Sebelumnya, negara-negara di kawasan ini seringkali menjadi medan persaingan ideologi antara negara adidaya. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, banyak negara di Asia Tenggara mengalami pergeseran kebijakan, termasuk transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus, karena beberapa negara masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil dan inklusif. Salah satu dampak terbesar dari perubahan global ini adalah meningkatnya tuntutan demokratisasi di beberapa negara, meskipun penerapannya sangat bervariasi. Negara seperti Indonesia mengalami reformasi besar setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, sementara Kamboja mengalami demokratisasi yang singkat sebelum akhirnya kembali pada sistem politik yang lebih otoriter. Myanmar kemudian kembali berada di bawah kendali militer. Secara umum, setiap negara memiliki respon yang unik terhadap dinamika global, tergantung pada faktor internal dan kepentingan politik domestiknya. Proses politik di Asia Tenggara. Banyak negara berkembang di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk lemahnya sistem administrasi, korupsi yang merajalela, serta kurangnya representasi politik yang efektif. Demokrasi di kawasan ini seringkali terhambat oleh kepentingan elit politik yang mempertahankan kekuasaan melalui berbagai cara, termasuk manipulasi pemilu dan pembatasan kebebasan sipil. Beberapa negara seperti Singapura dan Brunei menunjukkan stabilitas politik yang tinggi, tetapi dengan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter dan kurang memberikan ruang bagi oposisi. Hubungan antara ekonomi dan politik juga menjadi faktor penting dalam perkembangan negara-negara Asia Tenggara. Di banyak negara, pertumbuhan ekonomi seringkali didahulukan dibandingkan dengan pembangunan politik yang demokratis. Teori nasi sebelum hak atau tesis perut kenyang menyatakan bahwa masyarakat akan lebih peduli terhadap kebijakan politik setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa tanpa adanya kebebasan politik, distribusi ekonomi yang adil sulit untuk dicapai. Pertentangan antara prioritas ekonomi dan politik ini terus menjadi perdebatan di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan dan tantangan ekonomi Asia Tenggara. Secara umum, negara-negara Asia Tenggara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dalam beberapa dekade terakhir. Keberhasilan ini didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan investasi asing. Namun, ekonomi di kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketergantungan yang tinggi terhadap pasar global dan dampak dari krisis ekonomi internasional. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia sangat bergantung pada ekspor sehingga fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak signifikan pada perekonomian mereka. Krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998 menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara di kawasan ini. Krisis tersebut menunjukkan betapa rentannya sistem ekonomi yang terlalu bergantung kepada investasi asing dan utang luar negeri. Meskipun banyak negara yang telah menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih stabil, tantangan baru seperti perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan ketegangan geopolitik tetap menjadi faktor yang harus dihadapi. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, negara-negara Asia Tenggara perlu lebih fokus pada inovasi, penguatan integrasi ekonomi regional, serta kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada di negara-negara Asia Tenggara, harus mampu menyeimbangkan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Integrasi ekonomi yang lebih erat melalui organisasi seperti ASEAN diharapkan dapat membantu kawasan ini dalam menghadapi tekanan global serta meningkatkan daya saingnya dalam ekonomi dunia.